Mengenal sejarah dan perkembangan Persit Kartika Chandra Kirana. Satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia, organisasi istri prajurit TNI AD yang bernama Persit Kartika Chandra Kirana lahir. Organisasi ini berkembang di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai semangat dan cita-cita luhur telah berhasil merebut kemerdekaan. Sejarah singkat Persit. 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, organisasi istri prajurit TNI AD yang bernama Persit Kartika Chandra Kirana lahir. Organisasi ini berkembang di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai semangat dan cita-cita luhur telah berhasil merebut kemerdekaan. Diawali pada tanggal 3 April 1946 saat Nyonya Ratu Aminah Hidayat membentuk organisasi istri tentara di Purwakarta, Jawa Barat dengan nama Persatuan Kaum Ibu Tentara, PIT. Selanjutnya di Serang, Banten juga berdiri organisasi yang sama dengan nama Persatuan Istri Tentara, PIT, dengan ketuanya Nyonya Suhadi, dan di Malang, Jawa Timur organisasi tersebut diketuai Nyonya SR Lasmindar. Dan pada tanggal 15 Agustus 1946 akhirnya PIT pun menyelenggarakan konferensi di Garut, Jawa Barat guna mempersatukan organisasi-organisasi istri tentara yang berada di daerah. Dan dalam konferensi tersebut pun akhirnya diputuskan bahwa PIT berubah nama menjadi Persit. Dalam perkembangannya organisasi ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan TNI AD itu sendiri. Kelahirannya didorong oleh kesadaran bela negara serta ingin turut berjuang mendampingi suami dalam menunaikan tugas negara sesuai dengan sifat kewanitaannya. Dalam merebut kemerdekaan, kegiatan dapur umum dan palang merah telah menjadi pilihan warga Persit. Seiring dengan perkembangan TNI AD, kegiatan Persit semakin meningkat. Pada tanggal 25 hingga 27 Oktober 1950 di Semarang diadakan Kongres I-Persit dipimpin oleh Nyonya Era Hidayat dengan keputusan antara lain, Persatuan Istri Tentara diubah menjadi Persaudaraan Istri Tentara, Persit. Mengenai struktur organisasi Persit, semua disesuaikan dengan struktur TNI AD. Pada tanggal 3 April ditetapkan menjadi Hari Jadi Persit. Sejarah Indonesia yang rentan akan isu-isu pergolakan ideologi dan politik pada tahun 60-an, yang mana mengakibatkan kewaspadaan akan adanya unsur-unsur non-Pancasila yang masuk, maka pada tanggal 9 sampai dengan 2 Desember 1964 diadakan Kongres Darurat, dengan menghasilkan berbagai keputusan termasuk sebutan pimpinan Persit yang diubah menjadi Dewan Pimpinan, DPP, Persit. Persatuan Istri Tentara pun diubah menjadi Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana, Persit KCK. Pimpinan dijabat oleh istri pimpinan TNI AD secara fungsional, KOANI, OR, ID. Visi Persit adalah ikut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material maupun spiritual berasaskan Pancasila. Sedangkan Persit memiliki 2 misi yakni, pertama, membantu Kepala Staf TNI AD dalam pembinaan istri prajurit dan keluarganya khususnya di bidang mental, fisik, kesejahteraan dan moral, sehingga dapat menunjang keberhasilan tugas prajurit TNI AD. Kedua, mendukung kebijaksanaan pimpinan TNI dengan membina dan mengarahkan perjuangan istri anggota TNI AD, menciptakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, rasa persatuan, dan kesatuan serta senasib sepenanggungan sebagai istri prajurit. Mengenal Persit berprestasi. Tugas terpenting Persit adalah membantu tugas pembinaan TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai komponen pembangunan bangsa juga untuk mewujudkan kesatuan perjuangan istri anggota TNI yang berdasarkan rasa senasib, sepenanggungan dan seperjuangan. Hal tersebut yang diyakini oleh salah seorang pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 11 Yonif 141 Korcabrem 044 PD2, Sriwijaya Nyonya Horidatul Anisa, MPD, istri dari Letda Cwibea Hari Mardiatno, ST, untuk selalu berbagi pengetahuan melalui tulisan dan aktif membimbing siswanya agar menjadi yang terbaik dalam setiap ajang kompetisi. Membaca dan menulis sudah menjadi hobi Nyonya Hari, nama panggilannya, sejak SD. Bahkan sempat terpilih sebagai kontributor koran Jawa Pos di Surabaya menjelang akhir studinya di UNESA. Namun, semangatnya yang besar untuk melanjutkan jenjang S2 di Universitas Negeri Malang justru mengantarkannya menjadi PNS di Kementerian Agama. Profesi guru memang menjadi cita-citanya dari kecil. Meskipun harus beberapa kali mutasi tempat tugas demi mengikuti dinas suami.
Guru adalah panggilan jiwa saya dan dengan menjadi guru semakin mengasah hobi saya membaca dan menulis, tuturnya dikutip dari persitpusat.or.id. Dari hobi menulisnya, menjadi berkah tersendiri bagi Nyonya Hari. Sudah tidak terhitung lagi berbagai opininya mengisi media massa lokal maupun nasional, seperti Tribun, Pikiran Rakyat, juga Sumatera Express. Bahkan 2 bukunya yang bertemakan pergaulan remaja dan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia sudah diterbitkan penerbit Garasi, Yogyakarta. Karya ilmiahnya juga mengantarkannya mengikuti seleksi guru berprestasi. Nyonya Hari mengatakan bahwa melalui tulisan, ia dapat turut melakukan transfer ide dan pengetahuan kepada halayak luas. Ternyata, Ibu Persit yang satu ini tidak hanya berprestasi, namun juga membawa dampak positif bagi para siswanya. Keseriusan dan ketulusannya membimbing mereka, telah banyak menorehkan prestasi yang dapat dibanggakan. Semenjak menjadi guru, Nyonya Hari selalu dipercaya menjadi pembimbing siswa dalam berbagai bidang keilmiahan. Pernah mengantarkan peserta didiknya menjuarai lomba mading, Olimpiade Bahasa Jerman tingkat nasional, juara 1 lomba karya ilmiah dan lomba jurnalis tingkat provinsi, dan sebagainya. Dengan setumpuk aktivitasnya di dunia pendidikan, tidak membuat Nyonya Hari mengisolirkan diri dari berbagai kegiatan Persit di Univ 141. Bahkan ia menerima amanah sebagai Ketua Seksi Ekonomi Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 11 Univ 141 Korca Brem 044 PD2, Sriwijaya. Sedapat mungkin ia mengatur waktunya agar bisa mengikuti olahraga, rapat pengurus, pengajian, dan lainnya. Uniknya dalam kegiatan apapun, baik saat workshop, mengisi biodata saat mengirim tulisan ke media massa, mengantar siswa lomba di mana-mana, ia selalu dengan bangga memperkenalkan diri sebagai Ibu Persit. Menurutnya, itu adalah cara Nyonya Hari mensosialisasikan keberadaan Persit di tengah masyarakat sipil. Bahwa Persit di masa sekarang ini tidak hanya identik dengan kegiatan internal, namun juga mampu berkontribusi di berbagai sektor. Nyonya Hari menyampaikan kebanggaannya menjadi bagian dari Persit, khususnya di Univ 141. Ia juga berharap, Persit akan menjadi wadah silaturahim bagi seluruh anggotanya serta menjadi fasilitator untuk mengembangkan potensi setiap anggota, seperti di bidang olahraga, kesenian, keterampilan, keagamaan dan sebagainya, selama itu bermanfaat secara pribadi maupun secara luas.